Untuk membalas dendam, pria ini meminum segelas anggur beracun dalam sekali. Presiden kartel melihat itu dan segera melepaskan pembelaan. Ayo kita bersulang. Ayo bersulang. Setelah membahas bisnis, Alan Dior langsung menggelar acara hiburan. Tapi si bos tiba-tiba merasakan pertanda buruk. Jadi dia menggunakan alasan yang pergi ke kamar mandi untuk melarikan diri. Setelah masuk toilet, dia segera menutup pintu dan menyalakan keran. Lalu menggunakan tangannya untuk mengaitkan ke tenggorokannya. Pada titik ini racun telah bekerja. Alan Dior tiba-tiba merasa badan lemas, jantung berdebar-debar. Kesadaran juga perlahan menghilang. Sedetik kemudian semuanya jatuh ke tanah. Ada seorang antek yang tidak minum, tapi langsung dibunuh oleh Mike. Setelah bos kembali, semuanya tidak sadarkan diri. Hanya Dior yang masih bisa mencoba. Melihat si bos masih utuh, ia tidak bisa menahan amarahnya. Dia seorang yang kebijakan, tapi tanpa diduga disakiti oleh bawahannya. Dia ingin bergegas ke arahnya, tapi sembarangan jatuh ke danau dan langsung pergi menemui Raja Neraka. Hanya dengan trik sederhana, si bos sudah buat seluruh perusahaan kartel musnah. Tapi dia juga terpengaruh. Sisa racun membuat dia tidak tahan. Ketika mereka masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan tempat kejadian, tiba-tiba seorang asing tiba-tiba menyerangnya. Untungnya Jesse mengalahkannya tepat waktu. Kemudian mereka segera meninggalkan tempat kejadian. Mereka lari ke tempat pembuangan sampah seorang saudara Meksiko. Ternyata sejak awal, si bos telah mengatur peralatan medis paling modern di sini. Setelah beberapa jam perawatan darurat, toksisitas di tubuh si bos telah dibersihkan. Tapi luka Mike lebih sakit parah daripada yang diperkirakan. Dia harus memulihkan diri selama beberapa minggu. Jadi sang bos harus membawa Jesse pulang dulu. Setelah mengalami masalah ini, si bos menyadari Jesse juga ahli lab. Jesse juga tidak butuh banyak darinya. Hanya minta dia untuk tidak bunuh White. Itu gurunya. Tapi si bos tidak menjawab. Setelah kembali, si bos langsung pergi menemui Teddy. Keluarkan jimat perlindung Dior dan bilang, "Aku sudah bersabar selama 20 tahun. Akhirnya bisa menghapus korporasi kartel. Rebut kembali keadilan untuk mitraku." Tapi Teddy tunjukkan sikap yang menyesalinya. Tahun itu dia seharusnya tidak menimbulkan masalah. Sehingga sekarang seluruh klan keluarganya dimusnahkan. Dan dia harus tinggal di panti jompo. Pada saat yang sama, White mendeteksi penyusup di lab. Padahal temannya tidak membalas. Namun dalam hatinya White segera mengetahui siapa penyusup itu. Malam itu, dia datang mencari Jesse. Tapi Jesse masih marah karena dirinya diawasi. White buru-buru meminta maaf. Lalu menyuruhnya untuk tidak membuat es biru sendirian di masa depan. "Jika bos tahu kamu bisa menggantikanku, maka aku pasti tidak punya jalan hidup lagi." Tapi Jesse tidak setuju dengannya. Keduanya kemudian berpisah tanpa berpamitan. Tapi begitu saja White berbalik. Dia ditangkap bawahan bos. Kemudian White dibawa ke gurun. Tapi bos tidak berniat ambil tindakan terhadap dia. Tapi hanya ingin memenuhi permintaan Jesse. Si bos suruh White untuk meninggalkan lab. Dia tak boleh kontak dengan Jesse lagi dalam sisa hidupnya. Jika tidak, seluruh keluarga akan dibunuh olehnya. Termasuk putrinya yang baru lahir. Dan sang saudara yang bekerja di bidang perdagangan narkoba juga. Meskipun White berjanji akan menangani ini, tapi sekarang lawan semakin memojokkannya. Bahkan Hans terancam. Setelah bos pergi, White mengerti bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena dia tahu terlalu banyak rahasia bos. Selama dia ingin membunuh orang untuk membunuh mulutnya, maka pasti tidak akan ada ampun. Jadi White lari mencari Tony. Melihat penampilannya, Tony langsung mengerti. Setelah pelanggan diusir, White segera meminta bantuannya. Itulah membantu keluarganya memulai hidup baru.
Dan Tony adalah ahli di bidang ini. Dia berspesialisasi dalam membantu orang lain mengubah identitas mereka. Jika itu bisa dilakukan, butuh waktu lama sebelum bos menemukan Putih lagi. Tapi harganya agak mahal. 4 orang totalnya $550.000. Tetapi dibandingkan dengan nyawa, uang itu bukanlah apa-apa. Sebelum pergi, White meminta bantuan Tony sekali lagi. Inilah membuat panggilan ke Biro Anti Narkoba. Memperingatkan mereka bahwa Hanks akan jatuh bahaya. Setelah semuanya selesai, White buru-buru lari ke kamar rahasianya. Tapi pemandangan di depan matanya membuatnya benar-benar tercengang. Uang tabungan tiba-tiba terbang tanpa sayap. White buru-buru bertanya kepada istrinya apa yang terjadi. "Skyler, mana uangku?" "Aku memberikan semua pada Teddy." Jumlah uang yang digunakan White untuk menyelamatkan keluarganya sudah istrinya berikan kepada pacar gelapnya. "White, tolong dengarkan aku tidak berniat itu. Ini adalah pria paling menyedihkan yang pernah saya kenal. Dia diburu oleh Raja Narkoba. Saat dia hendak menggunakan uang untuk mengubah identitasnya untuk melarikan diri. Siapa sangka istrinya sudah memberikan semua uangnya kepada pacar gelapnya. Pada titik ini White benar-benar runtuh. Tapi meski Skyler mengkhianatinya, dia masih tidak tega meninggalkannya sendirian. Setelah itu, Skyler dan putrinya pergi ke rumah Hanks untuk tinggal sementara. Selalu ada penjagaan polisi di sini. Untuk sementara mereka akan hidup dalam damai. Dan White akan menonjol menghadapi mereka semua. Menerima pengorbanan demi istri dan anak-anaknya. Pada saat yang sama, Jesse menerima telepon dari pacarnya. Mengetahui anaknya baru saja dalam masalah. Dia bergegas ke rumah sakit. Pacar bilang anaknya sepertinya kena flu. Dokter juga tidak tahu kenapa. Situasinya semakin buruk. Jesse tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun di luar, dia berusaha menghibur istrinya. Tapi kemudian dia menyelinap keluar untuk merokok lagi. Jesse menemukan bahwa rokok yang mengandung racun ricin telah menghilang. Rahasia ini hanya diketahui oleh dia dan White. Jesse segera memahami masalahnya. Dia berlari ke rumah sakit lagi. Kemudian menceritakan semuanya kepada istrinya. Katakan padanya agar dia memberitahu dokter bahwa anaknya keracunan ricin. Kemudian bergegas keluar dari rumah sakit. Di sisi ini, White masih menunggu kedatangan si pembunuh. Tapi si pembunuh tidak terlihat, hanya melihat Jesse dengan pistol dan masuk ke dalam rumahnya. White kaget. Tidak tahu apa yang dia ingin lakukan. Jesse bertanya mengapa dia menyakiti putrinya. Hanya keduanya yang tahu tentang racun ricin. Tapi sekarang anaknya keracunan. Tentu saja White yang paling mencurigakan. Baru saat itulah dia menyadari, kemungkinan besar si bos yang mementaskan sandiwara ini. Tujuannya untuk membuat Jesse diprovokasi. Dengan gitu, dia akan bunuh White. Dengan cara itu, si bos tidak hanya mengeluarkan duri, tapi juga membuatnya bekerja untuk dirinya sendiri. Jesse jelas terjebak dalam jebakan. Si bosnya memang jauh lebih jahat daripada yang White bayangkan. Hasil setelah beberapa saat menjelaskan semuanya, Jesse memilih untuk mempercayai gurunya. Kemudian dia mengubah targetnya menjadi bos. "Mau kemana? Aku harus menangani si jahat itu." White menghentikannya saat mendengar kata Jesse. Katanya dia seorang licik, bukan yang biasa-biasa saja. Jika ingin balas dendam, dia harus membuat rencana yang matang. Beberapa hari kemudian, Jesse menuruti perintah White untuk berhenti bekerja. Bertekad untuk tinggal di rumah sakit bersama putrinya. Mencoba untuk memunculkan si bos. White akan tinggal di rumah membuat bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Hanya perlu si bos jatuh ke dalam perangkap. Maka hari ini akan menjadi hari matinya. Dengan sangat cepat, si bos ada di rumah sakit. "Aku bisa memahami situasimu.
Tapi aku masih harus berbisnis, Jesse. Aku ingin kau kembali ke lab untuk terus bekerja. Setelah selesai, kau bisa kembali ke sini. Tapi kontak mata dengan si bos memberitahu Jesse. Dia memutuskan untuk menolak mentah-mentah. Si bos menyadari Jesse meragukan dirinya. Jadi setuju untuk membiarkan dia beristirahat selama beberapa hari. Kamu bisa terus cuti minggu ini. Tapi minggu depan aku perlu kau meningkatkan output. Kemudian si bos meninggalkan rumah sakit. Tapi indera keenamnya mengatakan bahwa ada pertanda buruk. Bagaimanapun, Jesse juga mencurigai dia meracuni anaknya. Apalagi, hari ini dia sengaja mengundangnya untuk datang, pasti sudah dipersiapkan. Seperti yang dia pikir, setiap gerakannya dipantau oleh White. Dia sudah menyiapkan bom kendali. Begitu musuh naik ke mobil, dia akan langsung menekan tombol. Saat ini si bos melihat sekeliling dengan curiga. Coba cari orang yang mencurigakan di sekitarnya. White melihat itu dan menundukkan kepalanya. Meskipun tidak ada yang bisa ditemukan. Namun si bos tetap memutuskan untuk tidak duduk di dalam mobil. Mungkin pengalaman dirinya dalam bidangnya menyuruhnya melakukan itu. Rencana pembunuhannya dari White gagal lagi.